kenapa mau jalanin microgreen sendiri itu sebenarnya gara-gara pas dikasih tahu profitnya bakal gede, terus usaha buat bikin microgreens biar tumbuh dan segala macamnya itu gampang banget katanya gitu. Halo, kenalin, nama aku Alamanda Zerara, umur aku 21 tahun, dan aku merupakan co-founder dari Microgreens. Buat modal awal, sedikit lah, cuma buat beli benih, beli media tanam, gitu doang. Soalnya dari kita sendiri itu kebetulan tanamannya tuh organik ya, jadi nggak perlu beli pupuk, buat beli pestisida gitu-gitu kita nggak make. Berapa? Kira-kira kisarannya aja berapa? Kisarannya paling bisa di bawah 1 juta sih. Sekarang cuannya berapa? Buat cuan ya udah gede banget, alhamdulillahnya udah bisa puluhan juta sih di baru 1 tahun ini buat omset per bulannya. Soalnya kalau bisa dikasih tahu nih, margin keuntungan kita tuh bisa sampai 200% loh. Karena emang harga pasar microgreen sendiri tuh emang segitu. Rata-rata emang 60-an, 70-an. Microgreens bisa mahal itu dari nutrisinya yang kita dapatin. Soalnya dari beberapa jurnal dan sumber yang terpercaya itu, aku sempat baca kandungan nutrisi dari microgreen sendiri itu bisa sampai 40 kali lipat dari sayuran dewasanya. Kenapa mau jalanin microgreen sendiri itu sebenarnya gara-gara pas dikasih tahu profitnya bakal gede, terus usaha buat bikin microgreens biar tumbuh dan segala macamnya itu gampang banget katanya gitu. Gampangnya itu mungkin dari segi cara kita nanamnya itu lebih mudah, sama nggak butuh lahan yang gede juga, kayak mulai dari rumah, dari kos-kosan juga bisa gitu. Ini nanamnya gampang banget, udah tinggal dikasih kokopit, terus tinggal disebar aja. Nggak kabur, iya, nggak perlu gimana-gimanain. Ini proses penyiramannya, siramnya sampai basah. Jangan sampai basah banget juga sih, yang penting dia lembab. Ya, lembab. Perlu diketahui buat teman-teman kalau microgreens itu kayak nanam toge, jadi dia butuh di blackout dulu atau ditutup dari sinar matahari ataupun lampu. Tuh. Berapa lama? Itu biasanya bisa sampai 3 hari aja, sampai dia udah berkecambah. Sebenarnya walaupun gampang, cukup tricky sih dari segi suhu, kelembapan, sama air yang kita siram juga nggak boleh banyak, juga nggak boleh dikit. Kalau lampu itu kita sebagai ganti cahaya matahari ya, karena kan kalau di luar cahaya matahari itu nggak stabil, kadang hujan, kadang terang banget. Jadi kita karena di dalam ruangan kita ganti sama lampu grow light ini. Dia butuh kelembapan yang optimal juga, suhunya juga harus optimal, harus nggak boleh terlalu lembab. Juga kalau kering juga ya mati jadinya. Itu bukan pengukur suhunya tuh yang itu? Iya, di sini ada ukur temperatur sama kelembapannya. Itu bisa dilihat berapa itu tuh? Di sini untuk kelembapannya ada 67% dan suhunya itu di 27 derajat. Ini kita mau panen pea shoot.
Panennya gampang banget, digunting aja sampai sisa 2 cm di bawah, 1 cm juga nggak masalah sih. Ini yang udah dipanen itu umurnya sekitar 2 minggu. 2 minggu jadinya segede ini. Biasanya awet berapa lama kalau pas udah di packing itu? Kalau udah di packing itu awetnya paling cuma seminggu sih, karena emang harus langsung dikonsumsi. Edible flower itu ya bunga yang bisa kita makan, gitu. Yang aman buat dimakan. Oke, basic ya. Ini kalau perawatannya? Perawatannya kurang lebih sama kayak microgreens tadi, kita juga nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk-pupuk yang nggak organik. Pokoknya kita di sini semuanya organik dan aman buat konsumsi manusia. Kalau kandungan gizi tetap lebih bagus microgreens juga, soalnya ya ini bunga. Kalau microgreens tadi itu dia masuknya ke sayuran. Oke. Jadi buat estetik juga ya? Iya, tapi kalau lebih estetik pasti lebih estetik bunga. Di sini itu beragam ya, dan kita persediaannya tergantung sama permintaan klien kita sendiri. Buat microgreens itu yang tadi aku bilang yang paling laku itu ada pea shoot, terus ada radish juga, ada alfalfa, ada pakcoy dan lain-lainnya. Kalau buat edible flower sendiri itu juga beragam, ada dianthus, ada bunga telang, ada pentas, ada mini rose. Banyak deh itu yang kita tanam dan kita distribusikan kepada klien sesuai yang klien butuhkan. Tentu saja sih untuk mempercantik makanan ya, garnish. Kita untuk menggarnish makanannya dan menambah rasa. Dia ada rasa-rasa tertentu juga soalnya. Jadi ya kita pakai untuk rasa dan garnishnya aja biar makin cantik. Jadi dia ada rasa pedas dan manisnya, jadi harus ya kita trial dulu lah. Mungkin jadi ya untuk berkreasi kita coba dulu makanan mana yang cocok untuk di stage ini. Itu pas kita nawarin ke hotel, ke resto, itu pada ditolakin semua, kayak disuruh, dioper-oper lah istilahnya, disuruh ke ruangan ini, disuruh ke ruangan itu, ngehubungin si A, si B, si C, dan akhirnya kita nggak bawa apa-apa, kita cuma pulang, ngasihin produk, terus balik lagi, dan nggak dihubungin lagi habis itu. Setelah itu jadi kayak pesimis gitu, sempat pesimis awalnya. Ya udah stop dulu aja deh, kayaknya emang nggak bakal lancar bisnis ini. Jadi kita berhenti dulu sekitar 2 bulanan waktu itu. Nah itu di saat kita stop 2 bulan, tiba-tiba dari resto ada yang ngekontak aku lagi. Terus nanyain, ada microgreens nggak? Kita waktu itu lagi nggak ada stok apa-apa. Akhirnya minta suruh tungguin bentar ya, nanti kita adain stoknya gitu. Barang apa? Mungkin aku bisa liatin. Ini yang di request pertama waktu itu. Iya. Apa itu? Ini barang pertama yang aku kirim ke klien pertama aku. Ini namanya pea shoot. Dan alhamdulillahnya juga ini produk microgreens yang paling laku sampai saat ini. Mungkin buat teman-teman apalagi yang Gen Z ya,
Mungkin kan orang bilang kalau Gen Z tuh sukanya hasilnya yang instan, kayak baru berapa bulan jalanin bisnis pengen cuan. Jujur aku di awal juga kayak gitu, makanya sempat stop di tengah-tengah tuh karena nggak ngehasilin untung sama sekali. Tapi setelah belajar sama yang lebih ahli, sama yang lebih pintar tentang bisnis, dinasehatin kalau bisnis tuh emang pasti ada ruginya, ada susahnya. Kalau senang-senang terus jadi karyawan aja, katanya gitu. Kalau ditanya mau kerja atau lanjutin bisnis, kayaknya pengen dua-duanya sih. Soalnya aku juga pengen kerja, dapat pengalaman di luar. Kalau di sini kan ya udah lingkup kerjanya cuma itu lagi. Kalau kita kerja di luar, kita bisa bangun relasi. Mungkin dengan aku kerja, aku dapat relasi baru, siapa tahu bisnis aku jadi lebih berkembang. Mungkin nanti bisa se-Jabodetabek kliennya gitu. Aku optimis bisnis ini bakal lebih profit lagi ke depannya karena dilihat dari gaya hidup sehat di zaman sekarang itu orang-orangnya lebih consider sama kesehatan, banyak yang udah mulai diet juga, banyak yang lebih ngerti deh soal kesehatan dan segala macamnya. Jadi menurut aku bisnis ini dengan kita mengangkat value nutrisi dari si tanamannya bakal menguntungkan sih ke depannya, nggak bakal rugi sih.